to channel Della Morphosis bersama Della. Waktu saya awal nge-YouTube, banyak orang-orang tuh yang berkomentar, "Ngapain sih gaya-gaya nge-YouTube? Mana mukanya pas-pasan, suaranya medok lagi, amatiran pula." serius ya, saya itu nggak tahu loh. Kalau kita tuh nge-YouTube itu apa yang bisa digaya-gayain? Emangnya kalau saya kenalan, hai, nama saya Della, saya seorang YouTuber, terus bisa kayak keluar cahaya gitu, bisa ada bunga-bunga, hai, nama saya Della, saya seorang YouTuber, kan ya nggak juga gitu loh. Sebenarnya saya itu mulai nge-YouTube karena saya bosan, jadi merasa kayak perlu tantangan dalam hidup. Akhirnya saya bikin self challenge, yaitu nge-YouTube. Kalau dulu saya tuh jadi pembicara itu offline, yang ada panggung di depan, kemudian kita ngomong di depan pemirsa, ada orang-orang di depan kita. Jadi kalau mau berinteraksi itu gampang, tinggal kasih pertanyaan dan mereka jawab. Kemudian karena pandemi, pembicara offline itu sudah jarang, tapi lebih ke arah pembicara webinar yang kita ngadep layar, tapi kita nggak bisa lihat semua audiensnya karena terbatas layar. Masih bisa berinteraksi sama audiens, cuman tidak semaksimal waktu jadi pembicara offline. Kemudian saya menantang diri saya untuk jadi YouTuber. Kalau saya kerekam sendiri kayak gini, itu tidak ada orang di depan saya, tidak ada orang di sini. Jadi berasa kayak ngomong sendiri antara saya dan kamera. Ya kayak orang gila gitu jadinya. Bisa sih sebenarnya interaksi itu, misalnya saya kayak ngasih pertanyaan, kemudian dijawab melalui komen. Cuman ya gitulah, kalau seandainya saya kasih pertanyaan dan tidak ada yang menjawab di komen, ya berasa orang gila gitu, berasa orang gila sungguhan. Waktu saya jadi YouTuber, itu saya menemukan ternyata jadi YouTuber itu nggak gampang ya, banyak tantangannya. Dan saya mulai belajar itu satu persatu, dari mulai belajar merekam video, karena dulu saya kalau merekam video tuh berantakan banget, tidak estetik sama sekali. Sekarang pun juga ya biasa aja, nggak terlalu estetik juga sih. Ya semoga kedepannya lebih baik lah ya. Kemudian yang kedua itu belajar video editing. Kalau video editing ini saya waktu itu belajar sekitar 1 minggu. Wah, baru tahu ada istilah green screen dan lain-lain itu saat saya belajar video editing itu. Karena saya ini ada kendala pribadi di mata gitu ya, yang membuat saya tuh harus mengurangi screen time, jadi tidak bisa lihat layar handphone atau laptop atau TV itu terlalu lama, sehingga video editing ini kalau biasanya orang lain itu bisa 1 hari selesai atau 2 hari selesai, saya nggak bisa karena matanya tidak bisa diforsir video editing terus, harus dicicil, jadi harus istirahat juga matanya. Jadi ya kalau seandainya videonya keluar lama ya mohon maklum. Kemudian yang ketiga tuh belajar thumbnail juga waktu itu. Jadi saya baru tahu ada istilah thumbnail ternyata. Dan cara bikin thumbnailnya tuh ya belajar lagi dari awal. Belajar cara ambil fotonya, cara taruh tulisannya dan lain-lain. Ya itu semua proses belajar sih. Kemudian juga ada tantangan bikin konten. Jadi kalau seandainya kita tuh bikin konten itu kan nggak bisa tanpa perencanaan gitu ya. Jadi seandainya sekarang saya bikin konten tentang alasan saya nge-YouTube, saya sudah harus mikir kira-kira 2 konten berikutnya mau bikin apa nih. Jadi sudah ada plan tentang konten dan harus bikin yang menarik, itu bikin konsepnya kayak gimana, harus nanti seperti apa, perlu apa aja. Itu wah, itu melatih kreativitas banget sih, dan itu memang menantang banget. Juga berdasarkan pengalaman saya ini perlu support untuk jadi seorang YouTuber. Karena kalau saya jalan sendirian, itu dari pengalaman saya rata-rata
itu pasti tengah jalan hilang. Makanya saya berpikir, oke, siapa ya kira-kira orang yang bisa saya ajak untuk support saya. Waktu itu saya hubungi beberapa teman saya. Jadi caranya itu kita saling support self challenge. Jadi saya bilang, oke, saya punya self challenge, saya mau nge-YouTube dan saya butuh support. Kamu self challenge-nya apa nih? Saya akan support kamu. Dan dari situlah akhirnya saya bisa mendapatkan teman-teman yang support saya. Mereka itu membantu saya untuk kasih ide atau mungkin bahkan ngejar-ngejar saya untuk bikin konten dalam durasi tertentu biar nggak macet self challenge-nya. Ada juga youtuber yang support saya, yang kasih info-info ke saya, kasih tips-tips ke saya, juga pokoknya berbagi banyak hal sih sama saya. Itu saya benar-benar appreciate banget, saya benar-benar menghargai banget untuk semua support yang saya terima, baik dari teman-teman terdekat saya ataupun teman-teman youtuber saya. Itu berarti banget buat saya yang masih pemula. Jadi ya, saya benar-benar berterima kasih untuk support kalian. Apalah saya ini tanpa kalian. Setelah saya menjalani jadi YouTuber dan melewati tantangan-tantangan ini, saya jadi sangat salut dengan para YouTuber di luar sana yang sudah berjuang sekian lama membuat konten-konten yang menarik, yang selalu inovatif. Itu salut banget, luar biasa untuk kalian. Bener-bener hebat. Ada juga nih teman-teman yang ngide, kenapa nggak bikin video masak? Bukannya saya nggak mau bikin video masak, tapi sejujurnya tangan ini tuh nggak terlahir sebagai master chef. Jadi kalau disuruh bikin video masak, ya masakannya ya B aja, biasa aja. Yang ada nanti malah dicaci maki Chef Juna. Dan lagi pula saya kan juga baru belajar merekam video. Kapan lalu bikin diary vlog aja itu sudah ada insiden. HP itu kayak sok-sokan action gitu, lompat dari tongsisnya dan dia jatuh ke atasnya roti. Sempurna udah. Jadilah itu roti topping HP. Jadi insiden HP berselai sudah. Jadi saya masih belum berani bikin video masak, takutnya ini HP lompat ke wajan, pupus sudah asetnya nanti. Nah, itu tadi kan self challenge saya. Kira-kira kalau teman-teman ada self challenge nggak nih? Nggak perlu yang ekstrim sampai jadi YouTuber gitu, nggak perlu. Yang simple-simple aja. Saya tuh ada juga self challenge lain, misalnya itu pantang daging. Jadi saya setiap sekali seminggu itu tidak makan daging selama 1 hari itu. Ya, yang simple-simple aja self challenge-nya. Mungkin bisa tulis di kolom komen. Mungkin ada self challenge yang menarik gitu kan, siapa tahu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa tumbuh bersama. Pastikan untuk like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!